Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan tata cara suatu penelitian akan dilaksanakan, sebagaimana menurut Sugiono yang mendefinisikan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Maulani dan Cahyana berpendapat bahwa metode penelitian merupakan suatu proses sistematis dari penelitian yang menyangkut bagian-bagian yang saling berkaitan, atau suatu langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk memecahkan suatu masalah dalam memperoleh hasil yang objektif. Yang selanjutnya yakni tentang ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama, setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk pengembangan ilmu maupun untuk pembuatan keputusan. Yang kedua adalah sistematis, yang berarti bahwa penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga peneliti dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Yang ketiga yakni empiris, yang berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan telaah dan uji empiris. Kemudian objektivitas. Seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data, harus objektif, yaitu harus berdasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data. Kemudian kritis. Hasil penelitian terbuka untuk dikritisi, diperiksa atau diuji terhadap realitas yang objektif melalui penelitian dan pengujian. Yang keenam yakni generalisabilitas, adalah derajat sejauh mana temuan-temuan spesifik dapat diterapkan ke satu kelompok yang lebih besar. Yang terakhir yakni replikabilitas, yaitu replikasi atau pengulangan penelitian oleh peneliti lainnya untuk mengukuhkan penemuan-penemuan atau memeriksa kebenarannya. Materi yang selanjutnya yakni tentang tujuan melakukan penelitian. Yang pertama, memperoleh pengetahuan baru, artinya menambah pemahaman mengenai fenomena alam, sosial, ekonomi, ataupun budaya. Yang kemudian, menyelesaikan masalah spesifik, artinya mencari solusi untuk permasalahan atau tantangan tertentu melalui pendekatan ilmiah. Kemudian mengembangkan teori atau model, menguji, memvalidasi, atau mengembangkan teori-teori yang ada dengan menggunakan data empiris atau eksperimen. Yang selanjutnya yakni menghasilkan inovasi, artinya menciptakan atau mengembangkan teknologi, metode, atau pendekatan baru yang bermanfaat dalam berbagai bidang. Yang kelima yakni menguji hipotesis, menentukan kebenaran dari hipotesis yang diajukan dengan menggunakan metode ilmiah dari data yang valid. Yang keenam, menginformasikan kebijakan, artinya menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik. Yang selanjutnya yakni jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama ada menurut tujuan, kemudian menurut pendekatan, menurut tingkat eksplanasi, dan menurut jenis data. Kemudian cara membuat problem research dalam penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah utama. Yang pertama ada observasi fenomena, yakni mengamati fenomena atau isu yang terjadi dalam konteks penelitian. Kemudian tinjauan literatur, yakni melakukan kajian literatur untuk memahami topik yang sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Kemudian ada formulasi masalah umum, yakni setelah mengidentifikasi masalah, kita membuat rumusan masalah umum yang menggambarkan permasalahan secara luas. Kemudian spesifikasikan dalam pertanyaan penelitian. Rumuskan masalah umum menjadi pertanyaan spesifik yang ingin kamu jawab dalam penelitian. Yang keempat yakni periksa kelayakan. Kemudian yang kelima membuat dalam bentuk pernyataan. Dan yang keenam memastikan ada gap penelitian. Selanjutnya yakni ciri-ciri problem riset dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, bersifat eksploratif dan deskriptif. Kemudian fleksibel dan tidak tertutup, fokus pada makna dan perspektif subjektif. Kemudian konstekstual. Yang selanjutnya yakni ciri-ciri problem research dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, bersifat spesifik dan terukur, mengarah pada pengujian hipotesis, bersifat objektif dan tertutup, kemudian menggunakan data numerik dan berfokus pada generalisasi. Yang selanjutnya yakni bidang yang ingin saya teliti adalah ekonomi mikro.
Karena pada ekonomi mikro berfokus pada bagaimana individu rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Ini memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen dan produsen, yang pada akhirnya menentukan dinamika pasar. Dan pada ekonomi mikro memungkinkan kita memahami bagaimana harga barang dan jasa ditentukan melalui interaksi penawaran dan permintaan, serta bagaimana perubahan harga memengaruhi keputusan ekonomi. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.